Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ya, ini ada garapannya mesin Vertelas Daidan putih ya, Daidan MMA 200. Ini MMA 200 ya, yang pakai versi MCB, pakai MCB sebagai switch on off nya, jadi nggak pakai solar biasa. Ini kerusakannya seperti biasanya ya, seperti kerusakan Daidan pada umumnya, itu yang OC. Biasanya OC Daidan itu berkedip-kedip atau seperti ini, OC nya nyala terus ya. Ini OC nyala terus dan tegangan pun nggak keluar sama sekali. Dicek pakai osiloskop juga tidak keluar frekuensinya. Kita coba cek ya, kita coba cek untuk frekuensinya di PWM, itu juga nggak keluar ya. Dia keluar tegangan DC biasa, itu nggak keluar sama sekali. Harusnya ini keluar frekuensi ya. Jadi langsung aja, karena ini sudah pernah diganti, sorry pakai tangan kiri ya, ini sudah pernah diganti PWM nya oleh beliau. Ini kiriman dari Mas Octavian Fernandito, Tenang Teknik Yogyakarta. Sudah pernah diganti modul PWM nya, ini modul PWM Daidan sudah pernah diganti baru. Ini posisi masih kinclong ya, katanya udah diganti PWM baru, terus sampai rumah OC lagi gitu ya. Jadi ini sudah pernah dilakukan penggantian PWM dengan PWM yang serupa, tapi masih OC ya, atau masih belum berhasil sembuh ini OC nya. Langsung aja kita eksekusi, karena dia OC dan sudah pernah ganti PWM, berarti bagian IC PWM dan OPM nya masih normal ya. Kita langsung aja menuju ke bagian feedbacknya. Di sini untuk Daidan dia sudah memakai optocoupler apalagi aku senengnya, optocoupler Darlington ya, sorry tadi ngelek, masih pagi capek ya loh, sorry. Jadi dia sudah pernah diganti, optocouplernya sudah pernah diganti baru itu, tapi digantinya bukan pakai yang aslinya. Harusnya optocoupler yang dipakai Daidan itu BC852 atau P627 ya, itu optocoupler Darlington. Jadi bukan cuma optocoupler biasa ya, sistemnya seperti ini. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Jadi dia optocouplernya itu dari jalur output ya, dari jalur outputnya ke stang las ini, output tegangan ke stang las, diambil positifnya 80, biasanya 80 volt ya, atau sekitar 60-80 lah. Itu ada termistor ya, jadi sensor suhu atau termistornya dipasang di sini. Ketika termistornya posisi cut off atau posisi terbuka, dia akan OC-nya nyala. Jadi termistor di sini itu normally close. Ketika posisi normal atau kondisi suhu normal itu dia normally close atau nutup ya. Jadi nyambung ke dioda. Jadi di sini ada termistor, ini lihat ya, ini termistornya. Sensor suhu ke pendingin dioda wajing. Jadi ini diambil dari jalur 80 volt dari positifnya sini ke dioda. Ini ada dioda ultrafast, ada dioda high speed aja. Terus ada resistor 1501 SMD, ini biasanya kalau di bagian bawah kelihatan dari sini ya. Oh, dia pakai resistor yang ini ya. Dia pakai resistor yang DIP ya. Berapa kilo itu ya? 5 coklat hitam oranye 10 kilo ya. Dia pakai 10 kilo. Kalau yang bawah sini sih ini ada R125, ini 222 ya. Terus yang ada resistor 2201 ke ground, ini ke kaki nomor 1 sama nomor 2 optocoupler ya. Nomor 3 sama 4 itu Darlington transistor ya. Ada foto transistornya di dalam optocoupler, terus dia ada Darlington transistornya di sini. Jadi dia tidak bisa ketika diganti pakai optocoupler biasa, itu harus memakai optocoupler Darlington TLP627 atau BC852. Langsung aja kita lepas ya itu Darlingtonnya, optocouplernya, dan kita akan modif dia pakai sistem TLP627 tapi pakai
optocoupler biasa dengan ditambahkan Darlington transistor seperti itu. Nanti kita tunjukkan ya skemanya seperti apa untuk modif bagian optocouplernya teman. Simak terus videonya ya teman ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke teman, modifnya udah selesai ya ini. Jadi ini saya modif, ini saya gambarkan di sini ya. Jadi ini saya pakaikan yang tadi 87. Ini saya modif, jadi ini saya pakaikan optocoupler yang awal tadi PC817, tapi saya modif menggunakan Darlington transistor ya. Ini nomor 1 nomor 2 tetap ya sama aja. 1 2 itu dapat jalur inputnya dari output tegangan tingginya, tegangan ke dari stang las ya, dari termistor, dioda, terus ada 1501 dan 2201 ke ground. Ini tetap sama 12, yang dirubah adalah jalur outputnya dari optocoupler ya. Jadi ini pakai optocoupler biasa PC817. Ini pakai optocoupler biasa PC817, cuma di sini dikasih Darlington transistor, dia jenisnya NPN ya. Jenisnya NPN. Jadi fungsinya itu Darlington transistor ini untuk modif yang awalnya optocoupler biasa menjadi seperti layaknya datasheetnya optocoupler Darlington BC852 atau TLP627 yang versi aslinya itu. Jadi nomor 3 dan 4 ini adalah jalur output dari sini, dari fototransistornya. Ini ada dalamnya ada apa? Ada fototransistornya teman ya. Di sini itu ada fototransistor kayak gini. Jadi ada fototransistornya di dalamnya. Itu kita modif di jalur nomor 3 dan 4-nya. Ini nomor 3 itu kan kita putus, nomor 4-nya tetap ya. Nomor 4 tetap di jalur nomor 4. Kita sambung aja. Nomor 3-nya itu kita putus dan kita sambungkan ke basisnya transistor NPN. Di sini saya menggunakan C815 ini ya. C815. Basisnya itu masuk atau disambung ke kaki nomor 3 dari emitornya fototransistor ini, sambung ke basis. Terus nomor 4 ini kan masih nyambung ke jalur utama ya, masih nyambung ke jalur aslinya. Sedangkan kolektornya, ini kan kolektor. Kolektornya transistor itu nyambung ke kolektor, ini kan kolektor ya, ini emitor. Ini basis. Ini kolektor juga, ini emitornya. Jadi ini emitornya dari fototransistor nyambung ke basis transistornya NPN atau C815 yang saya gunakan tadi. Kolektornya juga nyambung ke kolektor atau kaki nomor 4 ini, nyambung ke positif input feedbacknya. Sedangkan emitornya NPN yang C819 tadi nyambung ke ground, ini ke ground. Ke ground itu maksudnya ke jalur sini nomor 3 yang tadi. Ya, nomor 3 yang tadi yang awalnya sebelum diputus ya. Jadi nomor 3 itu sebagai jalur groundnya ke emitor transistor kedua, transistor Darlingtonnya ini. Terus di sini saya gunakan dioda High-Speed ya, 1N4148. Di 4148 dia anodanya di jalur ini, di kaki nomor 3 tadi, atau jalur asli nomor 3 tadi dihubungkan dengan emitor dan anoda dioda. Ini sebenarnya ke ground sebenarnya ya. Sebenarnya kalau di datasheet asli, tapi kan kalau di sini kan ke input feedbacknya op-amp ya, LM324. Ini kalau saya tetap di jalur ini kolektor. Jadi dia mengamankan atau membatasi antara ground emitornya tadi dengan jalur kolektornya, seperti itu temannya. Jadi kayak rangkaian snubber ya, damper gitu. Terus di sini ini kan udah selesai ya teman ya, jalur feedbacknya udah kelar. Sekarang kita pindah ke jalur input, jalur PWM. Itu ada yang saya ganti pakai resistor 1 ohm. Jadi di sana ada jalur PWM, supply PWM, sorry ya, ada jalur supply untuk VCC nya PWM C285. Di sini ada transistor kecil tadi ya, transistornya NPN ini kecil sekali, transistornya ya, kecil sekali. Ini NPN, kita ganti aja pakai resistor 1 ohm. Ini di jalur kolektor sama emitor. Di emitor itu dapat VCC nya 15 sampai 17 volt, sedangkan
menggunakan konektor ini ke kaki nomor 7 UC285 sebagai VCC plus ya. Jadi yang dikatakan UC itu juga ini juga. Ini saya jumper antara konektor emitornya sehingga VCC nya langsung ke nomor 7 UC285 langsung nyambung ya. Ini UC udah nggak nyala lagi, kita matikan lagi ya. Kita buktikan bahwa UC nya udah nggak aktif atau mesin inverter lasnya sudah normal ya. Lihat, nah itu dia UC udah nggak nyala lagi. Ini udah saya nyalakan beberapa saat tadi, udah nggak nyala lagi OC nya dan outputnya sudah keluar dengan di sini ya. Lihat, PWM juga sudah keluar. Ini saya cek di jalurnya trafo GDT output dari MOSFET N channel. Jadi kan dia pakai UC285 itu single output PWM, jadi cuma satu aja ini yang terbaca di sini, nggak ada detemnya, nggak ada pertemuan antara channel 1 sama channel 2 karena dia single PWM ya, single output PWM. Frekuensi terbaca 57,2 karena ini sudah di jalurnya GDT ya. Jadi untuk duty cycle di sini naik jadi 51,9% atau 52% dengan frekuensi 57 kHz ya, normal ya. Udah bagus, itu gerak-gerak karena dia cuma satu channel saja, jadi gerak terus ya. Dan ini bulamnya udah nggak nyala terang ya, berarti sudah aman, sudah ada redup sedikit dari bulamnya. Itu menandakan sistem switchingnya IGBT sudah normal. Dan cara ngetesnya seperti ini. Ini pakai 2 bulam ya, cara ngetes seperti ini ya. Nah itu normal. Kalau dia sampai nyala terang berarti outputnya sudah normal ya. Kalau PWM memang besar ya tarikannya, jadi 2 bulan pun tetap kalah ya, 200 watt tetap kalah, harus dilangsungkan nggak pakai bulan. Seperti itu teman cara ngetesnya. Ini sudah normal dan siap kirim ke beliau di Jogja. Seperti itu, karena video-video Daidan ini sudah sering banget saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lur.